Halo Libra, apa kabar semuanya? Selamat datang di ruang ini dan selamat datang di sesi pembacaan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak biasa kepada Anda. Saya ingin Anda menyadari keberadaan uang selama beberapa menit ke depan, tetapi bukan sebagai objek fisik, bukan sebagai kertas, logam, atau angka di rekening bank. Saya ingin Anda mulai melihatnya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah bahasa. Tetaplah bersama saya. Pada tingkat terdalamnya, uang bukanlah suatu zat. Uang adalah bahasa yang digunakan dunia fisik untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri tentang nilai. Uang adalah sistem yang menerjemahkan energi. Uang adalah cara usaha menjadi istirahat. Uang adalah cara waktu menjadi kompensasi. Uang adalah cara perhatian menjadi peluang. Uang adalah cara kemungkinan menjadi nyata. Uang adalah percakapan yang terus-menerus terjadi di sekitar Anda. Dan seperti percakapan apapun, ada pembicara yang fasih, ada pembicara yang ragu-ragu, dan ada mereka yang merasa sedang berbicara tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Untuk waktu yang lama, Anda berada di kategori tengah. Tidak diam, tidak absen, tetapi juga tidak fasih. Bukan karena Anda tidak mampu. Bukan karena Anda kurang cerdas, disiplin, atau usaha. Tetapi karena tidak ada yang pernah mengajari Anda struktur bahasa yang Anda coba gunakan dengan benar. Jadi Anda telah membentuk kalimat tanpa pernah diperlihatkan tata bahasanya. Dan itu menciptakan frustrasi. Frustrasi tidak selalu keras, kadang-kadang sangat tenang. Perasaan latar belakang bahwa ada sesuatu yang sedikit salah dalam bagaimana usaha diterjemahkan menjadi imbalan. Tetapi sesuatu dalam pola itu sekarang bergeser. Ada perubahan yang terbentuk dalam cara Anda berhubungan dengan bahasa ini. Dan ketika strukturnya menjadi lebih jelas, kefasihan tidak butuh waktu lama untuk datang. Bahkan, seringkali datang lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dari luar, kefasihan itu tampak persis seperti keberuntungan. Tetapi itu bukan keberuntungan. Itu adalah keselarasan yang menjadi terlihat. Pembacaan ini bukan untuk menjanjikan Anda kemenangan lotre atau angka tetap atau keajaiban dramatis dalam semalam. Bukan seperti itu cara sistem energi nyata beroperasi dalam jangka panjang. Gagasan-gagasan itu rapuh. Mereka runtuh dengan cepat di bawah kenyataan. Yang saya berikan kepada Anda sebagai gantinya adalah sesuatu yang lebih stabil. Sesuatu yang struktural. Pemahaman tentang bagaimana aliran sebenarnya bekerja. Dan pemahaman, begitu diterima dengan benar, akan terus bekerja lama setelah saat diterima. Mari kita lanjutkan. Ketika saya mengatakan Anda telah berjuang dalam bahasa uang, saya tidak bermaksud Anda tidak mampu menghasilkan uang. Banyak dari Anda menghasilkan uang. Beberapa dari Anda menghasilkan uang secara konsisten. Beberapa bahkan menghasilkan uang dengan baik. Ini bukan tentang usaha. Ini tentang hubungan. Hubungan Anda dengan uang telah membawa nada emosional tertentu untuk waktu yang lama. Ketegangan yang halus. Tekanan halus di balik keputusan Anda. Perasaan harus mengelolanya dengan hati-hati, melindunginya, memanfaatkannya, atau terus memikirkannya. Seperti berbicara dalam bahasa di mana Anda cukup tahu untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk merasa nyaman. Anda dapat memesan apa yang Anda butuhkan, tetapi Anda tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan diri Anda di dalamnya.
Dan uang merespons secara berbeda tergantung pada nada emosional yang digunakan saat berbicara. Ketika diajak bicara melalui kecemasan, uang akan menegang. Ketika diajak bicara melalui rasa bersalah, uang akan menarik diri. Ketika diajak bicara melalui rasa takut, hal itu menjadi tidak konsisten. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai refleksi. Karena sistem ini responsif, bukan emosional. Sekarang sesuatu mulai melonggar. Saya dapat merasakan pelepasan tekanan internal yang selama ini Anda pikul terkait masalah keuangan. Ini halus, tetapi nyata. Pelunakan dalam seberapa erat Anda memegang hasil. Sedikit pelebaran dalam postur internal Anda. Dan ini lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Karena uang tidak hanya merespons tindakan. Uang merespons keadaan di balik tindakan tersebut. Ketika keadaan internal Anda berubah, pilihan eksternal Anda mulai bergeser tanpa paksaan. Ini bukan mistis. Ini struktural. Persepsi Anda mulai berubah terlebih dahulu, dan kemudian muncul peluang yang sesuai dengan persepsi baru tersebut. Izinkan saya memperkenalkan prinsip utama pertama yang akan Anda masuki. Uang merespons lebih kuat terhadap kejelasan daripada kebutuhan. Disinilah kebanyakan orang bingung. Kebutuhan terasa kuat dari dalam. Terasa mendesak, memotivasi, bahkan penting. Tetapi dari sudut pandang energi, kebutuhan tidak stabil. Kebutuhan membawa kontraksi. Ia membawa energi yang penuh keinginan. Dan keinginan cenderung menjauhkan peluang daripada menariknya. Kejelasan berbeda. Kejelasan itu tenang. Ia terdefinisi. Ia tahu apa yang diinginkannya tanpa distorsi emosional. Ia tidak memohon. Ia tidak mengejar. Ia tidak runtuh ke dalam. Kejelasan menciptakan struktur, dan struktur memungkinkan aliran. Anda sedang bergerak keluar dari energi berbasis kebutuhan, meskipun Anda belum sepenuhnya menyadarinya, dan memasuki posisi berbasis kejelasan. Dan transisi itu sendiri mengubah apa yang dapat menjangkau Anda. Kejelasan terasa seperti kepastian yang tenang. Ia tidak terasa berisik. Ia tidak terasa putus asa. Ia terasa seperti berdiri diam dan mengetahui secara internal arah mana yang benar tanpa membutuhkan validasi eksternal. Keheningan itu bukanlah ketidakaktifan. Itu adalah keselarasan. Dan keselarasan adalah tujuan pergerakan uang. Orang-orang yang tampak beruntung secara finansial tidak selalu mengejar lebih banyak. Mereka hanya berada pada posisi yang tepat. Keadaan internal mereka tidak menolak apa yang ingin mereka terima. Keberuntungan, dalam bentuk aslinya, bukanlah kebetulan. Itu adalah keselarasan yang menjadi terlihat dalam bentuk eksternal. Ketika struktur internal Anda selaras, peristiwa eksternal mulai mengatur ulang diri mereka sendiri di sekitar Anda. Percakapan berubah. Waktu berubah. Peluang muncul di titik-titik yang sebelumnya tidak terlihat. Dari luar, itu tampak seperti kebetulan. Dari dalam, itu terasa seperti pengakuan. Sekarang saya ingin memperluas ini lebih jauh. Aliran yang memasuki hidup Anda tidak datang melalui satu peristiwa dramatis tunggal. Itu tidak terbatas pada satu terobosan atau satu perubahan mendadak. Itu datang melalui banyak saluran sekaligus. Pembukaan kecil. Peluang yang tersebar. Pengembalian yang tak terduga. Penyesuaian halus dalam situasi yang sedang berlangsung.
Satu saluran mungkin berupa koneksi yang diaktifkan kembali secara tak terduga. Yang lain mungkin adalah peluang yang sudah Anda miliki tetapi sebelumnya tidak Anda sadari. Yang lain mungkin adalah penyesuaian keuangan dalam sesuatu yang sedang berlangsung, seperti persyaratan yang lebih baik, kenaikan gaji, perjanjian yang direvisi, atau negosiasi ulang yang akhirnya menguntungkan Anda. Yang lain mungkin adalah sesuatu yang Anda kira telah hilang kembali dalam beberapa bentuk. Ini adalah pola kelimpahan yang terdistribusi. Dan kelimpahan yang terdistribusi seringkali lebih stabil daripada rezeki nomplok yang tiba-tiba, karena terintegrasi ke dalam hidup Anda secara lebih alami. Ia membangun momentum secara bertahap, hampir tanpa disadari, hingga suatu hari Anda menyadari bahwa kondisi dasar Anda telah bergeser sepenuhnya. Ada juga sesuatu yang penting terjadi dengan hubungan emosional Anda terhadap penerimaan. Kemudahan mulai meningkat. Dan kemudahan adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling sering diabaikan. Anda dapat memiliki uang tanpa kemudahan dan tetap merasa kekurangan. Dan Anda dapat memiliki sumber daya yang moderat dengan kemudahan yang mendalam dan merasa berlimpah. Kemudahan adalah pengalaman internal tidak berada dalam konflik dengan apa yang Anda miliki atau apa yang Anda terima. Dan kemudahan itu cenderung muncul sedikit sebelum perubahan eksternal sepenuhnya terwujud. Jadi, Anda mungkin akan menyadari pertama-tama bahwa segala sesuatunya terasa lebih ringan. Tidak terlalu tegang secara mental. Tidak terlalu syarat emosi. Itu bukan imajinasi. Itu adalah sistem yang sedang melakukan kalibrasi ulang. Ada juga koreksi yang terjadi dalam cara Anda menghargai diri sendiri. Untuk waktu yang lama, mungkin ada pola meremehkan nilai diri Anda. Tidak selalu secara sadar, tetapi dalam cara Anda menilai waktu, usaha, batasan, dan kehadiran Anda. Peremehan itu telah tercatat secara energetik dalam pengalaman Anda. Tetapi itu tidak permanen. Pergeseran sedang terbentuk di mana Anda mulai menyatakan nilai Anda dengan lebih akurat. Tidak dilebih-lebihkan. Tidak direduksi. Akurat. Dan akurasi itu ampuh karena menghilangkan distorsi dari pertukaran. Uang mengalir paling lancar melalui sistem yang akurat. Sekarang izinkan saya mengatakan sesuatu yang penting tentang gangguan emosional. Rasa bersalah adalah salah satu penghalang terkuat dalam aliran keuangan. Banyak orang merasa bersalah hanya karena menginginkan lebih. Seolah-olah keinginan itu sendiri adalah sesuatu yang patut dipertanyakan. Tetapi keinginan bukanlah masalahnya. Ketidakselarasan masalahnya. Uang adalah energi netral. Ia tidak menilai tujuan yang dilayaninya. Ia hanya mengikuti struktur dan keterbukaan. Keinginan akan lebih banyak stabilitas, lebih banyak kebebasan, lebih banyak keamanan, lebih banyak kapasitas bukanlah suatu kekurangan. Itu adalah perpanjangan alami dari pertumbuhan. Rasa bersalah menekan medan penerimaan Anda. Ia mempersempit apa yang Anda izinkan untuk Anda akses. Dan ketika rasa bersalah itu dilepaskan, bahkan sedikit, alirannya meningkat. Lapisan lain juga bergeser. Persepsi Anda tentang orang lain yang memiliki lebih banyak. Setiap rasa iri atau perbandingan yang halus menciptakan resistensi di medan Anda sendiri. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ketidaksesuaian energi. Ketika Anda dapat mengamati kesuksesan orang lain tanpa kontraksi, sistem Anda sendiri menjadi lebih terbuka. Ini bukan nasihat moral. Ini adalah kesadaran struktural.
Energi yang menolak kelimpahan tidak dapat menampung kelimpahan dengan bersih. Sekarang, saya ingin Anda memahami sesuatu tentang pola aliran yang akan datang. Ia tidak akan datang sekaligus dalam gelombang dramatis. Ia akan datang seperti pergerakan dalam beberapa arus kecil yang secara bertahap bergabung menjadi pergeseran yang nyata. Variasi positif kecil akan mulai muncul lebih sering. Penundaan akan berkurang. Dukungan tak terduga akan meningkat. Waktu akan mulai berpihak pada Anda lebih sering daripada tidak. Dan ketika Anda mundur dan melihat polanya, Anda akan menyadari sesuatu telah berubah dalam struktur dasar pengalaman keuangan Anda. Inilah wujud transformasi sejati. Bukan ledakan, penyesuaian, bukan kekacauan, kalibrasi ulang. Dan sekarang, saat bacaan ini mendekati energi penutupnya, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang sederhana namun ampuh. Lihatlah apapun dalam hidup Anda yang membutuhkan uang untuk eksis. Apapun itu. Dan akui dalam hati, ini datang kepada saya melalui aliran, melalui pergerakan, melalui pertukaran. Pengakuan kecil ini menggeser hubungan Anda dari perjuangan menjadi partisipasi. Dan pergeseran itu adalah awal dari kelancaran. Karena kelancaran berbicara bukan tentang memaksa uang untuk muncul. Ini tentang memahami bagaimana berbicara dengannya tanpa hambatan. Anda memasuki fase di mana komunikasi menjadi lebih mudah. Di mana pengaturan waktu membaik. Di mana peluang terasa kurang terhalang dan lebih mudah diakses. Dan di mana apa yang dulunya terasa jauh mulai terasa lebih dekat, lebih alami, lebih mudah dijangkau. Tetaplah terbuka terhadap hal itu. Karena aliran itu tidak akan datang suatu hari nanti di masa depan yang jauh. Ia sudah mulai mengatur ulang dirinya sendiri di sekitar Anda sekarang. Dan Anda akan menyadarinya pertama kali dalam hal-hal kecil, sebelum menjadi tak terbantahkan dalam hal-hal yang lebih besar. Tetapi begitu dimulai, cenderung berlanjut. Dan apa yang dulunya terasa seperti usaha mulai terasa seperti pergerakan. Dan apa yang dulunya terasa seperti perjuangan mulai terasa seperti pemahaman.